Salam kudus saudara-saudaraku terkasih. Kita akan membahas topik yang cukup menarik tentang Paskah. Pertanyaannya adalah, apakah Paskah itu adalah perayaan orang agama Kristen? Ataukah Paskah itu adalah perayaan orang Yahudi? Jawaban atas pertanyaan itu tentu kita melihat dari kitab suci Alkitab. Oleh karena itu kita harus tahu dulu latar belakang daripada hari raya Paskah itu sendiri. Nah, hari raya Paskah adalah merupakan perayaan pembebasan orang Israel dari Mesir, di mana anak-anak sulung dari orang Mesir pada waktu itu semua dibunuh. Dan pintu-pintu rumah orang Israel ketika dilewati pada malam hari, mereka diselamatkan oleh karena ada darah yang sudah dibubuhkan di ambang atas pintu. Nah, oleh karena itu di dalam bahasa Ibrani dikatakan Pesah, berarti melewati. Nah, peristiwa itu diperingati dengan mengadakan perjamuan Paskah, di mana para peserta makan Paskah, yaitu makan korban Paskah atau anak domba Paskah. Itu tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga disebut anak domba Paskah dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Atau anak domba yang disembelih di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Nah, untuk melaksanakan perayaan Paskah itu tentu ada mekanismenya. Jadi yang pertama, perayaan Paskah itu ada mekanismenya. Nah, bagaimana tata cara atau mekanismenya juga diatur di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Yang pertama dikatakan di ayat 1 dari Keluaran pasal 12 itu bahwa bulan ini merupakan bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun, di mana pada tanggal 10 orang Israel harus mengambil untuk masing-masing satu keluarga itu 1 ekor anak domba. Nah, yang disebut dengan bulan ini bulan pertama, kalau kita membaca penanggalan Yahudi sebelum pembuangan di Babel, maka bulan pertama itu adalah Etanim. Sedangkan setelah kembali dari Babel, maka bulan pertama disebut dengan Nisan. Berarti dimulai dari bulan Maret. Yang kedua, anak domba yang sudah diambil 1 ekor untuk 1 keluarga itu harus jantan, tidak boleh bercelah dan berusia 1 tahun. Kemudian yang ketiga, anak domba itu harus dikurung sampai dengan 14 hari. Lalu sesudah itu semua jamaah Israel harus keluar, berkumpul di waktu sore hari dan mereka menyembelih. Nah, sesudah mereka menyembelih itu domba, kemudian darahnya mereka ambil lalu dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah orang Israel di mana mereka memakannya. Nah, kemudian mekanisme yang berikut adalah bahwa dagingnya itu dimakan pada malam hari. Dagingnya dipanggang, tidak boleh direbus, tidak boleh dimasak, harus dipanggang. Kemudian makan dengan roti yang tidak beragi, lalu dengan sayur pahit, misalnya dengan daun pepaya. Daun pepaya kan pahit. Nah, itu kira-kira mekanisme atau tata cara bagaimana mereka memakan daging itu. Kemudian yang berikut, yang mentah, daging mentah atau rebus tidak boleh dimakan. Sekali lagi, daging yang boleh dimakan hanyalah daging yang sudah dipanggang. Sedangkan kepala dan betis isi perutnya, apabila pada malam hari itu tidak habis dimakan, maka harus dibakar habis. Tidak boleh disisakan. Pokoknya sedikit pun daripada daging itu tidak boleh disisakan. Jangan tinggalkan sampai pagi hari, tetapi harus dibakar dengan api. Jadi harus habis. Kemudian yang kedua, bagaimana tata cara makannya? Ternyata di dalam merayakan hari raya Paskah sebagaimana tadi itu, ada bulannya, ada tanggalnya, kemudian ada dombanya, kemudian harus pada waktu sorenya disembelih, kemudian harus makannya pada malam itu juga, makan dengan roti tidak beragi, makannya juga pakai sayur pahit, tidak boleh disisain, Kalau ada yang tersisa harus dibakar habis. Pokoknya malam itu daging itu habis. Nah, lalu kemudian yang kedua, bagaimana tata cara makannya? Tata cara makan juga diatur di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Di mana di situ dicatat bahwa pada waktu memakan itu harus pakai ikat pinggang.
Kemudian yang kedua, sambil makan itu pegang tongkat. Lalu yang ketiga, harus pakai kasut. Ya, harus pakai kasut. Lalu yang keempat, makan harus buru-buru. Makan harus cepat-cepat. Ini kayak orang militer saja. Jadi harus makan harus cepat. Nah, itulah yang dimaksud dengan Paskah bagi Tuhan. Diatur secara terinci, secara sistematika. Jadi tidak sembarangan. Kemudian tujuan daripada perayaan Paskah itu sendiri adalah dalam rangka penyelamatan orang Yahudi dari tanah Mesir. Nah, oleh sebab itu, ya, dibuat di dalam peraturan atau ketentuan atau ketetapan yang bersifat turun-temurun bahwa orang Yahudi harus melaksanakan perayaan Paskah itu turun-temurun untuk mengingat bagaimana cara Allah telah menyelamatkan mereka dari Mesir. Tertulis di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-14. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setelah kita dapat mengetahui bahwa hari raya Paskah itu sendiri adalah hari raya orang Yahudi, maka dengan demikian mengertilah kita sekarang. Karena memang itu tertulis di dalam kitab suci. Lalu bagaimana dengan orang-orang beragama Kristen hari ini seringkali merayakan hari raya Paskah dan sebagainya? Jawabannya ialah satu. Mereka melakukan sesuatu yang tanpa pengertian. Roma pasal 10 ayat 1-3 Rasul Paulus mengatakan begini. Keinginan, ya, doaku supaya mereka itu diselamatkan. Oleh karena mereka, ya, tidak mengerti kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri, sehingga mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Firman Allah mengatakan bahwa perayaan Paskah atau hari raya Paskah itu adalah hari raya orang Yahudi. Bukan hari raya semua orang atau hari raya orang beragama Kristen. Tidak. Itu mutlak hari raya orang Yahudi. Diatur mekanismenya, diatur tata cara makannya, diatur tujuannya, diatur, dan aturan, ya, untuk diberlakukan turun-temurun semua diatur dengan begitu sistematik di dalam kitab suci. Nah, bagaimana dengan orang-orang agama Kristen yang kebanyakan itu melakukan hari raya Paskah? Jawabannya ialah satu. Mereka melakukan sesuatu tanpa pengertian. Oleh sebab itu, yang perlu kita jelaskan kepada orang-orang yang belum mengerti dan memahami, pertama-tama adalah bahwa korban Paskah kita, yaitu anak domba Yesus Kristus, itu sudah disembelih. 1 Korintus 5 ayat 7. Oleh karena itu, di dalam rangka kita memperingati, merayakannya, itu bukan lagi seperti orang Yahudi. Yang kita rayakan ialah di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Berarti syarat orang yang mengikuti perayaan atau peringatan akan domba Paskah, yaitu Yesus Kristus yang sudah disalib di Golgota 2000 tahun yang lalu. Syaratnya dia adalah orang kudus. Orang kudus adalah orang Kristen yang sudah percaya bahwa Yesus yang mati, darah yang tertumpah itu, darah itu sudah hapus semua dosa. 1 Petrus 3 ayat 18. Dan semua dosanya telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Dan dia dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Status dia diubah dari orang berdosa menjadi orang kudus. 2 Timotius 1 ayat 9. Sehingga Allah merubah panggilan. Allah tidak panggil lagi orang berdosa tapi orang kudus. 1 Korintus 1 ayat 2. Orang kudus itu disebut jemaat Allah. Jemaat Allah adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus itulah menurut Ibrani 10 ayat 10 pasti ke sorga. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Jaminannya Yohanes 10 ayat 28. Dengan demikian, orang kudus statusnya berubah dari berdosa jadi kudus. Hanya orang kuduslah yang berhak untuk memperingati kematian Tuhan. Mengapa demikian? Sebab kalau orang berdosa, mereka tidak akan mengerti. Yang mereka lakukan juga mereka lakukan tanpa pengertian. Hanya orang kudus, orang Kristen sejati yang dapat memperingati. Karena memperingati itu bukan dengan tata cara yang di luar firman. Harus sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Yaitu melakukan di dalam kesucian, di dalam kebenaran. Mengapa?
Oleh sebab semua itu diatur seperti yang Paulus terima dari Tuhan dalam rangka memperingati kematian Tuhan. Tujuannya cuma satu. Yang pertama ialah tujuannya untuk memperingati kematian Tuhan, dan tujuan utama dan terutama dengan memperingati kematian Tuhan, kita harus memberitakan kematian itu sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Itu yang benar. Jadi semua orang yang mau memperingati, mau merayakan anak domba Paskah yang sudah disembelih, yaitu Yesus sebagai korban agung di salib, syaratnya satu, dia harus berubah status. Kalau orang berdosa tidak berkenan, dia harus menjadi orang kudus. Dan sebagai orang kudus, melakukannya di dalam kesucian, di dalam kebenaran. Dan tujuan daripada diadakan peringatan itu, satu, mengingat akan karya Kristus di salib. Yang kedua, bahwa pengorbanannya menyelamatkan kita dari dosa. Maka yang ketiga, kita harus memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Demikianlah penjelasan singkat. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.